Kisah ini terjadi di kota Kobe, sebuah kota yang terletak di bagian tenggara prefektur Hyogo yang lokasinya menghadap ke laut pedalaman Seto. Kota ini dikenal sebagai kota yang elegan dan berwawasan internasional dengan citra yang sangat tertib. Namun di sebuah rumah di pinggiran kota ini, etika keluarga telah runtuh, di mana hubungan antar anggota keluarga tidak lagi didasari oleh ikatan darah maupun kasih sayang. Ini adalah sebuah keluarga yang anggotanya penuh dengan penjahat dan semua akar masalah mengarah pada satu orang. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada hari Selasa 20 Juni 2023, pukul 11 malam, di dekat pusat kesejahteraan daerah di distrik Tarumi Kota Kobe, prefektur Hyogo, sebagian besar warga sudah terlelap. Suasana jalan begitu sunyi, hanya sesekali terdengar langkah samar di jalanan. Namun pemandangan yang sangat berbeda terjadi di jalan kecil di sebelah pusat kesejahteraan tersebut. Seorang wanita yang duduk di kursi roda sedang melaju dengan cepat, mendorong roda kursi rodanya menggunakan kedua tangan. Ia mengenakan rok mini sangat pendek dan kaos lengan pendek, serta memakai topi baket. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, pemandangan tersebut terasa sangat aneh. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun yang lewat melihat raut wajahnya yang panik. Karena niat baik, ia menghampiri dan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Sendiri di malam seperti ini sangat berbahaya. Namun ketika mendekat dan melihat lebih jelas, pria itu terkejut. Wajah wanita itu sangat pucat, lingkar matanya hitam pekat, bola matanya pun bukan warna normal, melainkan coklat keruh. Bagian rambutnya basah menempel di dahi dan tubuhnya terdapat banyak memar. Menanggapi kepedulian pria tersebut, wanita itu berkata, "Saya tidak apa-apa. Rumah saya dekat sini." Selesai berkata begitu, ia berusaha bangkit dari kursi roda dan berjalan terpincang-pincang ke arah pusat kesejahteraan. Namun baru beberapa langkah, ia jatuh berlutut ke tanah. Melihat berbagai lukanya yang mencurigakan dan terus menolak berkomunikasi, pria itu segera menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Pukul 11:30 malam, petugas dari kantor polisi Tarumi, prefektur Hyogo, tiba di lokasi. Barulah saat itu wanita tersebut menurunkan kewaspadaannya dan perlahan mulai menceritakan apa yang dialaminya. Namanya adalah Yumiko Hosaka, berusia 57 tahun. Ia telah lama bercerai dengan suaminya. Ia tinggal bersama 4 orang anak dan 1 cucu. Tidak ada satupun anggota keluarganya yang bekerja. Mereka hidup dengan mengandalkan tunjangan kesejahteraan sosial sebesar 350.000 yen per bulan. Mereka tinggal di sebuah rumah sewa milik pemerintah kota, berjarak sekitar 7 km dari pusat kesejahteraan. Ini adalah fasilitas yang dioperasikan oleh pemerintah kota Kobe untuk warga miskin atau berpenghasilan rendah. Biaya sewa rumah sangat murah, sehingga cukup membantu meringankan biaya hidup. Namun karena kesulitan ekonomi, air dan listrik di rumah mereka sudah terputus selama sekitar 45 tahun. Untuk memasak, mereka hanya bisa menggunakan kettle portable dan untuk mandi awalnya pergi ke pemandian umum, kemudian belakangan meminjam kamar mandi milik tetangga. Yumiko menjelaskan bahwa semua luka di tubuhnya berasal dari pukulan menggunakan pipa besi dilakukan bergiliran oleh keempat anaknya. Sejak lebih dari 3 bulan lalu, ia berulang kali dikurung di dalam lemari sempit di rumah. Selama dikurung, ia memang diberi makan dan diizinkan ke toilet, tetapi kebebasannya sepenuhnya dibatasi. Kemunculannya di jalan pada malam itu adalah hasil dari upaya pelarian terakhirnya dilakukan dengan sekuat tenaga. Yang lebih mengerikan lagi, ia mengaku bahwa cucunya yang berusia baru 6 tahun bernama Osamu Hosaka saat ini berada dalam bahaya, bahkan mungkin sudah dibunuh. Ia mengatakan pernah mendengar anak-anaknya berdiskusi tentang bagaimana menangani jenazah sang cucu. Setelah mendapat informasi itu, polisi pada awalnya setengah percaya dan setengah ragu, karena selama 3 jam memberikan keterangan, Yumiko menunjukkan gejala kesadaran yang tidak stabil. Logikanya terdengar kacau dan sesekali mengucapkan hal yang sama sekali tidak berkaitan dengan kasus. Namun seluruh memar di tubuhnya sangat nyata dan tidak bisa diabaikan sehingga polisi membawanya ke rumah sakit untuk menerima perawatan sambil memulai penyelidikan terhadap anak-anaknya. Keesokan harinya, petugas mendatangi rumah keluarga Hosaka, sebuah rumah deret 2 lantai. Di sisi jendela terlihat kulkas tua yang ditempeli lakban, ada lebih dari 10 pot bunga kosong, sementara kondisi halaman dan lantainya dipenuhi rumput liar. Semua itu menunjukkan bahwa tempat tersebut sudah lama tidak pernah dirawat oleh siapapun. Pintu rumah terkunci rapat. Tidak peduli seberapa keras petugas mengetuk dan memanggil, tak ada satupun suara dari dalam, terlihat sangat sunyi. Setelah mendapatkan surat izin penggeledahan, polisi akhirnya dapat masuk untuk melakukan pemeriksaan.
Begitu masuk langsung terlihat ruang tamu dan ketika melangkah lebih ke dalam, terdapat kamar mandi dan toilet. Di lantai atas terdapat 3 kamar tidur. Luas seluruh rumah berukuran 75 meter persegi yang jelas terasa sempit bagi 6 orang penghuni. Saat itu rumah dalam kondisi kosong tanpa adanya 1 orang pun. Lemari tempat Yumiko dikurung berada di lantai 1 dan pada gagangnya dipasang sebuah gembok. Lemari itu memiliki ukuran tinggi 180 cm, lebar 70 cm, dan kedalaman 100 cm, ruang hanya 1 meter kubik. Di dalam tidak ada selimut, tidak ada penerangan. Meski tubuh Yumiko kurus dan kecil, tetapi bahkan untuk sekadar membalikan badan pun di tempat itu hampir mustahil. Kondisinya begitu buruk dan kejam, sulit dipercaya bahwa anak kandungnya dapat memperlakukan ibu mereka sendiri dengan cara seperti ini. Kemana perginya anak-anak tersebut kini menjadi misteri utama yang harus dipecahkan polisi. Melalui rekaman CCTV di sekitar rumah, polisi menemukan bahwa sehari sebelum pelarian Yumiko, yaitu pada tanggal 19 sekitar pukul 5 sore, 4 orang terlihat berada di jalan di sisi selatan rumah. Mereka tampak sangat akrab, berjalan berpasangan sambil berpegangan tangan dan menenteng sebuah koper berwarna perak. Yang aneh adalah pada saat itu suhu 28 derajat Celcius, tetapi keempatnya mengenakan pakaian lengan panjang dan celana panjang menutupi tubuh secara rapat. Mereka berjalan sambil melambaikan kipas dan saling mengipasi, tetapi tetap enggan melepas pakaian tebal tersebut hingga akhirnya keluar dari jangkauan CCTV. Karena jaraknya cukup jauh, rekaman kamera tidak dapat menangkap wajah mereka dengan jelas. Beruntung ada saksi mata yang melihat perilaku mencurigakan mereka. Menurut kesaksian saksi, keempatnya mengenakan kacamata hitam, sehingga ekspresi mereka tidak terlihat, tetapi dari bahasa tubuh tampak bahwa mereka berada dalam suasana hati yang sangat baik. Setelah mereka pergi, saksi tersebut menemukan sebuah dompet terjatuh di tanah, lalu mengambilnya dan menyerahkannya ke kantor polisi. Dompet itu kemudian dikonfirmasi sebagai milik keluarga Hosaka. Dan pertanyaan terbesar kini tertuju pada Osamu Hosaka, cucu berusia 6 tahun. Ia tidak ada di rumah dan juga tidak terlihat bersama keempat orang tersebut. Jadi kemana sebenarnya ia pergi? Polisi teringat pada keterangan Yumiko bahwa ia mendengar keempat anaknya membicarakan cara menangani jenazah. Hal ini membuat polisi semakin waspada. Seorang tetangga mengungkapkan bahwa Osamu memiliki mata besar dan bulat, bertubuh gemuk dan menggemaskan, sangat suka makan serta sangat aktif. Ia sering berlari ke sana kemari, merupakan sosok anak yang periang dan manis. Namun entah mengapa keluarganya justru tidak menyukainya dan sering memukul serta memarahinya. Dalam beberapa bulan terakhir, anak laki-laki itu sering dikurung di balkon lantai 2. Ketika tetangga itu mendengar kemungkinan bahwa ia mengalami nasib buruk, ia merasa sangat sedih. Gurunya di taman kanak-kanak juga memberikan kesaksian. Padahal lokasi taman kanak-kanak hanya 5 menit dari rumah keluarga Hosaka, tetapi Osamu selalu menolak untuk pergi sekolah dan setiap kali pergi pasti menangis keras. Sejak bulan Februari ia sering absen, sementara pada bulan Maret ia hanya masuk 5 hari. Hingga suatu hari di bulan April 2 bulan sebelum kejadian, sang guru tidak sengaja melihat memar di bahu dan pinggulnya. Guru itu kemudian langsung berkunjung ke rumah Hosaka untuk mencari penjelasan, tetapi seluruh anggota keluarga memberi jawaban sama, mereka tidak tahu. Sejak hari itu Osamu tidak pernah lagi datang ke taman kanak-kanak. Pihak sekolah kemudian melaporkan kasus ini ke otoritas terkait serta ke Biro Keluarga dan Anak Kota Kobe berharap ada intervensi pengasuhan. Berdasarkan laporan tersebut, dinas terkait menetapkan bahwa Osamu termasuk anak yang membutuhkan perlindungan. Mereka berulang kali mengunjungi rumah keluarga Hosaka, tetapi tak pernah ada yang membukakan pintu. Barulah 9 hari setelah laporan diterima, petugas akhirnya berhasil melihat Osamu secara langsung. Saat itu memar di tubuhnya sudah menghilang dan karena tidak ada bukti langsung bahwa keluarga menyiksanya, kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan. Di sisi lain, Biro Keluarga dan Anak menghubungi pihak keluarga dan mengungkapkan niat untuk mengambil alih pengasuhan sementara Osamu. Namun neneknya Yumiko secara tegas menolak, bersikeras bahwa keluarga mereka bisa mengurus semuanya sendiri. Ia bahkan mengusir petugas yang datang ke rumah untuk memeriksa keadaan cucunya dengan alasan bahwa Osamu takut bertemu orang asing. Detail ini membuat polisi merasa sangat janggal. Jika meninjau kembali garis waktu peristiwa, pada saat itu Yumiko sendiri sudah berulang kali dikurung dan disiksa oleh anak-anaknya. Hubungan dalam keluarga sangat tegang. Namun mengapa ia justru menolak bantuan pihak luar untuk cucunya? Seorang tetangga lainnya mengatakan bahwa meskipun mereka telah menjadi tetangga bertahun-tahun, kedua keluarga tidak pernah saling berinteraksi.
Sekitar 3 bulan lalu, ia pernah mendengar Osamu berteriak dari balkon, "Tolong aku." Sejak saat itu, ia jarang sekali melihat Osamu muncul di tempat umum. Tetangga mengaku sulit membayangkan ada orang yang tega melakukan kekejaman terhadap anaknya sendiri. Ia selalu merasa bahwa keluarga Hosaka memiliki perilaku yang aneh karena mereka selalu keluar rumah secara berkelompok, nyaris tidak pernah berbicara dengan orang lain, dan tidak pernah menyapa. Bahkan jendela rumah jarang sekali dibuka untuk ventilasi, seolah mereka hidup terisolasi dari dunia luar. Kesaksian dari banyak pihak membuat kecurigaan terhadap keempat anak Yumiko meningkat drastis. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa setelah mereka meninggalkan rumah, mereka tidak pernah kembali. Polisi lalu menelusuri riwayat transaksi kartu kredit milik keluarga Hosaka dan menemukan petunjuk penting. Keesokan harinya, 20 Juni pukul 11:30 siang, keempatnya terlihat di sebuah restoran di kawasan perbelanjaan Umeda, Osaka. Mereka tampak tidak terpengaruh apapun, masih memakai pakaian lengan panjang yang tidak sesuai cuaca. Setelah makan dan minum dengan puas, mereka berpasangan sambil bergandengan tangan meninggalkan restoran. Pada saat yang sama, Yumiko Hosaka yang ditinggal sendirian di rumah melihat peluang dan melarikan diri sekuat tenaga. Ia berganti bus berulang kali dan mengandalkan ingatan untuk menemukan lokasi pusat kesejahteraan hingga akhirnya berhasil diselamatkan. Sementara itu, keempat anaknya sama sekali tidak peduli pada kondisi hidup atau mati ibunya dan melanjutkan perjalanan mereka tanpa ragu. Pada tanggal 21, mereka terlihat di kawasan Naramachi, kota Nara, berjalan-jalan dan berwisata. Malam harinya mereka menginap di sebuah warnet di kota Kyoto. Melalui pelacakan sinyal ponsel, polisi mengikuti jejak mereka dan pada 22 Juni sore, keempatnya akhirnya ditangkap bersamaan di Kobe, kawasan pusat perbelanjaan Sannomiya. Mereka adalah Saki Hosaka berusia 34 tahun, Daichi Hosaka 32 tahun, serta sepasang kakak beradik kembar berusia 30 tahun, Asami Hosaka dan Asaka Hosaka. Perlu diketahui bahwa keempat orang tersebut memiliki Rikutek, yaitu dokumen resmi yang diberikan khusus kepada penyandang disabilitas intelektual di Jepang. Pemegang dokumen ini berhak memperoleh dukungan seperti pengurangan pajak dan tunjangan hidup. Fakta ini menjadi faktor penting dalam penyelidikan. Saat diinterogasi, keempatnya menunjukkan ciri kurang pandai bertutur dan keterangan mereka dipenuhi banyak kontradiksi. Polisi juga memperhatikan bahwa dalam komunikasi mereka cenderung menyenangkan lawan bicara, apapun hipotesis atau petunjuk yang dikemukakan penyidik mereka akan mengangguk dan mengiyakan. Karena kondisi tersebut, proses interogasi harus sengaja menghindari penyampaian fakta dari sudut pandang polisi untuk meminimalkan potensi pengakuan yang bersifat sugestif. Hal lain yang tidak dapat diabaikan adalah meskipun rekaman CCTV dapat membantu memastikan siapa saja yang keluar masuk rumah, keterangan pribadi tetap penting untuk menentukan waktu kejadian di dalam rumah. Oleh karena itu, dalam situasi di mana semua tersangka memiliki Rikutek, muncul pertanyaan besar, apakah jawaban mereka masih memiliki kekuatan pembuktian? Inilah salah satu kesulitan utama dalam kasus ini. Sebagai ibu dari korban, Saki menjadi subjek pengamatan prioritas dari polisi. Ia dipisahkan dari 3 lainnya dan menjalani interogasi secara terpisah. Saat berhadapan dengan polisi, ia menarik tudung jaket hingga menutupi seluruh wajahnya, hanya memperlihatkan sedikit rambut pirangnya yang kusut seakan tenggelam dalam dunianya sendiri. Menurut penyelidikan, Saki Hosaka menderita disabilitas intelektual tingkat ringan. Ia memiliki kemampuan dasar untuk hidup mandiri, tetapi dalam mempelajari pengetahuan baru dan memahami aturan sosial yang kompleks, ia bergerak lebih lambat dibandingkan orang pada umumnya. Namun ia tidak merasa minder dan justru berusaha menjalani hidup secara positif. Ia bahkan pernah mengikuti kejuaraan olahraga penyandang disabilitas dan memperoleh hasil yang cukup baik. Setelah lulus SMA, ia pernah bekerja di berbagai tempat termasuk pabrik lini perakitan, toko ponsel, bar, hingga klub malam. Pada masa itu, ia pernah menjalin hubungan dengan seorang host di klub malam dan melahirkan anak bernama Osamu. Sejak itu, ia berada dalam kondisi menganggur. Karena pada dokumen kependudukan Osamu tidak tercantum nama ayah, maka Saki sebagai ibu tunggal harus menanggung seluruh tanggung jawab pengasuhan seorang diri. Melihat kehidupannya yang bahkan sulit mengurus diri sendiri, beberapa orang yang merasa iba sempat memberikan bantuan berupa popok, pakaian bayi, dan jus. Namun setelah meminum jus tersebut, Saki membuang atau memberikan pakaian bayi itu kepada orang lain dengan alasan bukan barang bermerek. Ia pernah mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia sangat cemas mengenai cara mengasuh anak dan kenyataannya membuktikan bahwa ia memang tidak mampu menjalankan peran sebagai ibu dengan baik. Saat mengajak anaknya keluar berjalan-jalan, ia mengikat tali ke leher Osamu seperti membawa anjing berkeliling.
Bahkan ketika menunggu mobil penjemput dari tempat penitipan anak di pagi hari, ia kerap mengikat Osamu pada tiang listrik di dekat titik penjemputan. Jika Osamu tidak segera menanggapi perkataannya, ia akan mengumpat keras tanpa peduli tatapan orang-orang di sekitar. Namun terhadap darah dagingnya sendiri, ia tetap memiliki sisi lembut. Karena mahir merajut, ia pernah membuatkan syal dan topi dengan tangannya sendiri untuk sang anak. Ia juga berusaha belajar memasak dan bahkan sempat memiliki keinginan untuk pindah dan tinggal berdua dengan anaknya. Kadang ia mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah dengan sepeda, dan ketika sedang dalam suasana hati yang baik, ia mengajak sang anak makan yakiniku. Karena anaknya menyukai Anpanman, ia sering menggambar tokoh itu dalam surat-surat yang ia berikan kepada anaknya dan mengizinkan sang anak menonton animasi di YouTube. Selama proses interogasi, pada awalnya Saki menunjukkan sikap menolak bekerja sama. Namun setelah tekanan psikologis yang kuat, barulah ia bersedia membawa polisi untuk bertemu dengan anaknya. Ketiga saudara lainnya juga ikut menyatakan kesediaan untuk turut serta. Maka pada sore hari itu, polisi mengikuti petunjuk mereka dan tiba di tepi sebuah bendungan yang berjarak kurang dari 1 kilometer dari rumah keluarga Hosaka. Daerah tersebut sangat jarang didatangi orang dan dikenal sebagai tempat memancing ikan bas hitam, sehingga hampir hanya para pemancing yang datang ke sana. Kemudian Saki menunjuk ke arah semak-semak di tepi bendungan di mana terdapat sebuah koper berwarna perak tergeletak dengan tenang. Polisi segera mendekat untuk memeriksa. Di dalam koper itulah akhirnya mereka menemukan jasad Osamu yang selama ini membuat publik cemas. Ia sudah tidak bernyawa, tubuhnya mulai membusuk. Pakaiannya rapi, namun ia tidak mengenakan sepatu. Hasil pemeriksaan menunjukkan penyebab kematian adalah guncangan akibat cedera parah dan waktu kematiannya diperkirakan pada 19 Juni. Di tubuhnya terdapat puluhan lebam dan banyak titik perdarahan di bawah kulit. Sedangkan luka dari bagian belakang leher hingga ke punggung bawah jauh lebih parah, begitu rapat hingga hampir tidak dapat lagi dikenali bentuk masing-masing bekas luka. Sayangnya untuk sementara ahli forensik belum dapat memastikan bagaimana semua luka itu terbentuk dan tidak dapat menyimpulkan apakah serangan dilakukan dalam satu kali kejadian atau berulang kali. Setelah jasad Osamu ditemukan, polisi langsung menyegel rumah keluarga Hosaka untuk dilakukan penggeledahan menyeluruh. Area sekitar rumah ditutupi terpal biru, petugas penyidik terus keluar masuk, suasana dipenuhi ketegangan dan kesunyian. Setelah mendengar kabar meninggalnya sang anak, banyak warga datang sendiri tanpa diminta untuk meletakkan bunga sebagai penghormatan. Selain beragam rangkaian bunga, juga terlihat banyak makanan ringan dan minuman diletakkan sebagai persembahan. Yang membuat hati teriris, 17 hari sebelum meninggal, Osamu baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-6. Anak kecil yang selama hidupnya tidak pernah menikmati masa kanak-kanaknya karena kesulitan ekonomi keluarga itu, justru harus meninggalkan dunia ini dengan cara yang tragis. Salah satu petugas kepolisian yang menyaksikan kondisi jasad Osamu tak mampu menyembunyikan amarahnya. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah memaafkan pelaku. Namun di sisi lain, sang ibu Saki Hosaka sama sekali tidak menunjukkan rasa sedih. Ia mengakui bahwa yang merencanakan pembunuhan putranya sebenarnya adalah adiknya, Daichi Hosaka, di mana seluruh proses dilakukan sesuai instruksi sang adik. Daichi Hosaka memang terbiasa menggunakan nada perintah ketika berbicara di rumah, dan dari waktu ke waktu terbentuklah struktur kekuasaan keluarga yang sepenuhnya dikuasainya. Kedua saudara perempuan kembar saat diinterogasi juga menyetujui pernyataan tersebut. Mereka menegaskan bahwa Daichi Hosaka adalah dalang utama. Dan saat kejadian mereka semuanya dalam tingkat tertentu mendapat ancaman kekerasan darinya. Misalnya dipukul menggunakan sekop karet, hingga menimbulkan luka yang sampai sekarang belum sepenuhnya sembuh. Namun absurditas kasus ini tidak berhenti di situ. Saki mengungkapkan bahwa ia dan Daichi Hosaka telah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dan telah beberapa kali berhubungan intim. Pengakuan itu membuat polisi terkejut. Sebelumnya penyelidikan lebih banyak difokuskan pada Saki Hosaka, namun kini terungkap bahwa pusat pengendali semua tindakan keji ternyata adalah Daichi Hosaka. Ia bukan hanya membunuh keponakannya sendiri dan mengurung ibu kandungnya, tetapi juga melakukan hubungan incest dengan kakak perempuan kandungnya. Daichi Hosaka berambut ikal berwarna coklat kemerahan dengan tatapan mata menunduk. Saat diperiksa ia menunjukkan ekspresi tenang tanpa perubahan wajah sedikit pun. Sangat sulit membayangkan bahwa pria yang tampak tenang itu terlibat dalam tindakan amoral dan kriminal sekejam ini. Berdasarkan penyelidikan, setelah lulus SMP ia tinggal sendirian di luar rumah dan pernah bekerja di beberapa tempat. Di periode itu ia bertemu seorang wanita dan menikahinya. Pada tahun 2021, istrinya pindah ke sebuah apartemen di distrik Nagata, kota Kobe.
Setelah pernikahan, konflik rumah tangga mereka mulai muncul dan ia bahkan sempat ditangkap karena dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Pada November 2022, ia berpisah rumah dengan istrinya dan kembali ke rumah keluarga Hosaka. Kepulangan Daichi Hosaka mengubah suasana rumah secara drastis. Dari rumah mulai sering terdengar teriakan marah seorang pria seperti "kau tidak mau mengikuti perintahku?" Dan selalu disertai jeritan perempuan menciptakan suasana rumah yang sangat menekan. Osamu mulai semakin sering tidak masuk sekolah dan jumlah luka di tubuhnya semakin banyak. Pada saat yang sama, Daichi Hosaka mulai menyimpan perasaan tidak wajar terhadap kakak perempuannya, Saki Hosaka. Setelah keduanya menjalin hubungan, mereka sering melakukan tindakan mesra di depan umum, misalnya berpegangan tangan erat saat keluar rumah. Karena Saki sebelumnya memang dikenal memiliki kehidupan asmara yang tidak stabil, tetangga yang melihat mereka bersama mengira Daichi hanyalah pacar barunya. Mereka sama sekali tidak pernah menyangka bahwa keduanya sebenarnya adalah kakak beradik kandung. Pada Mei 2023, bertepatan dengan ulang tahun Daichi Hosaka, ia murka karena anggota keluarga tidak segera berkumpul untuk memberinya ucapan selamat. Ia pun menyatakan bahwa bulan Juni berikutnya akan menjadi bulan neraka. Dan ia tidak menarik ucapannya. Pada 19 Juni, ia secara nyata mengarahkan kekejaman itu pada keponakannya, Osamu Hosaka. Daichi bersama ketiga saudara perempuannya melakukan penganiayaan berat menggunakan benda tumpul, kemudian menekan tubuh Osamu hingga akhirnya ia kehilangan nyawa. Hal itu langsung menjelaskan hasil pemeriksaan forensik yang menunjukkan bahwa luka paling banyak dan paling parah berada di bagian punggung Osamu. Ide untuk memasukkan jasad ke dalam koper dan membuangnya juga berasal sepenuhnya dari Daichi Hosaka. Dialah yang merencanakan dan mengatur semuanya. Mengenai motif pembunuhan, belum ada penjelasan pasti hingga kini. Namun beredar kabar bahwa Daichi cemburu terhadap kedekatan antara Saki dan putranya sehingga timbul niat membunuh. Selain itu, banyak warganet mengkritik tindakan lembaga kesejahteraan anak. Meski lembaga tersebut pernah mengirim staf untuk menindaklanjuti laporan, mereka terlalu percaya pada pernyataan sepihak dari nenek Osamu, yakni Yumiko Hosaka, dan tidak mengambil tindakan nyata. Seandainya pihak lembaga mau terus berkomunikasi dengan pihak tempat penitipan anak, mereka mungkin bisa memahami situasi berbahaya yang dihadapi Osamu secara lebih menyeluruh, dan kematian mungkin bisa dicegah. 4 hari setelah kasus terungkap, Biro Keluarga dan Anak Kota Kobe mengadakan konferensi pers untuk menanggapi kritik tersebut. Pihak berwenang menyatakan bahwa dalam situasi saat itu sangat sulit untuk melakukan intervensi secara paksa, sehingga mereka memilih untuk terus mengamati keadaan dan melakukan evaluasi. Namun pejabat tersebut juga mengakui bahwa terdapat kesalahan dalam penanganan karena mereka gagal mengenali risiko dengan tepat pada saat awal. Dari sudut pandang objektif, berbagai kejadian aneh di keluarga Hosaka terjadi berulang kali, sehingga sekalipun permohonan untuk pengasuhan sementara ditolak, pihak berwenang seharusnya tetap melakukan intervensi dan menyelidiki keadaan. Setelah mengambil pelajaran dari kasus ini, pihak terkait berencana membentuk komite independen yang terdiri dari para ahli dan akademisi untuk memeriksa kembali apakah penanganan sebelumnya sudah tepat. Komite tersebut juga akan bertugas menetapkan langkah kompensasi yang diperlukan. Setelah kasus ini dipublikasikan, banyak orang merasa simpati terhadap Yumiko setelah mendengar tindakan kejam yang dilakukan pihak keluarga Hosaka. Namun pada kenyataannya, perilaku Yumiko sendiri juga bermasalah. Dalam kondisi menganggur dalam jangka panjang, ia kecanduan berjudi. Untuk menghindari utang besar, ia mengajukan kebangkrutan ke pengadilan. Meski hidup kekurangan, ia tetap mengambil sebagian dari harta keluarga yang tersisa untuk pergi ke toko pachinko dan menghamburkan uang. Ia juga mengambil bantuan tunjangan yang diberikan kepada anak-anaknya karena disabilitas intelektual untuk kepentingan pribadi. Sebelumnya, ketika keluarga Hosaka tinggal di kompleks perumahan sewa milik pemerintah kota, mereka sudah cukup dikenal dan penyebabnya adalah kekerasan jangka panjang yang dilakukan Yumiko terhadap anak-anaknya. Ia memukul anak-anak menggunakan pipa besi, bahkan saat musim dingin yang sangat dingin atau tengah malam sekalipun, ia mengusir mereka keluar rumah secara paksa. Ia hampir tidak pernah memasak, bahkan mendorong anak-anak untuk mencuri makanan. Keempat anak tersebut berulang kali bertahan hidup dengan memakan kertas koran dan tubuh mereka sering dipenuhi dengan lebam serta luka bakar. Kasus yang paling parah adalah ketika perjalanan menuju ke sekolah, kepala Daichi Hosaka mengalami cedera serius sehingga harus dibalut perban. Setelah lukanya mulai pulih, ibunya memintanya mencabut jahitannya sendiri, sehingga karena kurangnya disinfeksi, lukanya mengalami infeksi. Yumiko sendiri sangat tidak memperhatikan kebersihan dan hampir tidak peduli pada urusan rumah. Seluruh energinya dihabiskan hanya untuk memarahi dan memukuli anak-anaknya.
Para tetangga sangat terganggu olehnya, namun meski telah beberapa kali mengajukan keluhan, yang datang untuk meminta maaf hanyalah anaknya, sementara sumber masalah Yumiko selalu menghilang dan tidak mau muncul. Yang lebih parah, ia bahkan pernah membuang sampah langsung dari balkon rumahnya, membuat area sekitar rumah selalu dipenuhi bau busuk. Sebagai putri paling tua, Saki Hosaka dipaksa memikul seluruh pekerjaan rumah sekaligus mengurus adik-adik. Dalam lingkungan keluarga seperti itu, karakter Saki pun terdampak. Pada awalnya di mata teman-temannya di sekolah dasar, ia adalah anak yang ramah dan mudah bergaul. Namun tak lama kemudian ia menjadi terbiasa menggunakan kekerasan. Saat menginginkan barang milik orang lain, ia langsung merebutnya. Guru pernah menanyakan mengapa ia bertindak demikian dan jawabannya adalah mama yang mengajarkan. Pernah suatu hari sepulang sekolah, hujan deras turun secara tiba-tiba. Saat itu Saki tidak membawa payung, lalu salah satu teman dengan niat baik meminjamkan payung kepadanya. Namun setelah itu sang teman malah dimarahi habis-habisan oleh Yumiko karena dianggap ikut campur dalam urusan keluarga. Sejak saat itu orang-orang mulai menjaga jarak darinya. Daichi Hosaka bahkan pernah menjegal seorang teman perempuan yang sedang menuruni tangga saat duduk di sekolah dasar. Gadis yang sedang membawa botol susu kosong itu pun seketika terjatuh dari tangga, membuat pecahan kaca menancap ke tangannya dan darah mengucur kemana-mana. Kejadian itu meninggalkan trauma berat, ia berkali-kali tidak berani menuruni tangga. Setelah menjalani beberapa operasi barulah semua pecahan kaca dapat dikeluarkan, namun akhirnya ia mengalami cacat permanen, salah satu jarinya selamanya tidak bisa diluruskan. Ibu dari gadis itu ketika mengingat kejadian tersebut masih merasa marah hingga sekarang. Ia berulang kali meminta ibu Yumiko muncul untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun pihak sana selalu menunda. Baru 3 bulan setelah kejadian, sang ibu akhirnya muncul, itu pun dengan enggan. Ia hanya mengucapkan maaf seadanya, menyodorkan sekotak biskuit murah, lalu pergi begitu saja seolah ingin menutup masalah secara sepihak. Setelah peristiwa itu, Daichi pindah sekolah dan keluarga Hosaka pindah rumah dan mereka tak pernah terlihat lagi. Mungkin karena ingin mengisi kesehariannya yang membosankan, Yumiko kemudian mengizinkan anak-anak memelihara binatang. Namun tentu saja seluruh urusan makan, minum, membersihkan kandang, dan perawatannya dibebankan kepada anak-anak. Mereka memelihara kelinci dan burung, tapi karena kurang pengalaman, semua hewan itu berguguran satu persatu. Sebagian besar dikubur di semak-semak tepat di bawah arah angin balkon rumah. Salah satu bangkai kelinci bahkan dimasukkan ke dalam plastik, lalu dibuang begitu saja di jalanan hingga menimbulkan bau busuk membuat para tetangga tidak tahan lagi. Kejadian ini menjadi salah satu alasan penting yang mendorong keluarga Hosaka pindah rumah. Karena itulah banyak orang yang mengetahui keadaan sebenarnya berpendapat bahwa Yumiko Hosaka tidak dapat lepas dari tanggung jawab atas tragedi yang terjadi. Tindakan kekerasan berkepanjangan serta pola pengasuhan yang salah telah membuat pemikiran keempat anaknya menyimpang dari nilai-nilai normal. 1 tahun setelah kejadian, pada April 2024, Kejaksaan Distrik Kobe menyatakan bahwa Daichi Hosaka, Saki Hosaka, Asami Hosaka, dan Asaka Hosaka memiliki kemampuan tanggung jawab pidana. Namun karena untuk saat ini sulit membuktikan bahwa keempatnya memiliki niat membunuh yang jelas, mereka hanya dapat dituntut atas tuduhan menyebabkan kematian melalui kekerasan serta tuduhan membuang mayat. Namun kejahatan sang dalang Daichi Hosaka tidak berhenti sampai di situ. Setelahnya, jaksa kembali mengajukan tuntutan lain terhadapnya, termasuk dugaan pemaksaan hubungan seksual. Daichi membantah tuduhan tersebut yang menunjukkan bahwa proses persidangan akan berlangsung penuh kompleksitas dan kontroversi. Proses hukum kasus ini masih terus berjalan. Banyak detail kejadian masih berada di tangan jaksa demi memastikan keadilan dapat ditegakkan seoptimal mungkin saat persidangan. Kita hanya dapat menunggu kelanjutan proses ini hingga seluruh kebenaran di balik tragedi tersebut terungkap sepenuhnya. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.